Jokowi pernah bilang kan, uang stunting yang masuk mulut bayi itu cuman sekian rupiah. Sementara alokasi yang lain itu dipakai buat perjalanan dinas, buat rapat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini yang ada masalah, ini yang dibenerin, bukan bikin program baru yang justru malah akan menimbulkan banyak persoalan. Jadi kami melihat dari sudut pandang kami, risikonya sangat besar, Mas. Kalau menurut kami, risiko gagal, risiko korupsi, risiko kebocoran anggaran gitu ya, itu sangat besar sekali. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya ada kelompok-kelompok pendukung ketika Pilpres kemarin yang kemudian punya yayasan, dia mendaftarkan, wah itu uang banyak. Jadi kami menganggap bahwa perburuan rente itu sangat berpotensi di sana. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Implementasi program makan bergizi gratis mulai menuai banyak persoalan ya di lapangan. Ada yang mengaku salah satu menunya busuk, ada yang menemui fakta bahwa ada di situ ulat gitu ya. Kemudian kemarin sempat diliburkan. Istilahnya bukan dihentikan karena sempat juga ramai diberitakan dihentikan, tapi ternyata diliburkan untuk spot-spot tertentu. Nah, untuk membahas apa sih masalah serius ya yang dihadapi oleh implementasi janji politik Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu terkait dengan makan bergizi gratis ini. Pada tema sebelumnya, channel ini sudah membahas soal program MBG, akan tetapi menyodorkan atau menawarkan sudut pandang bahwa program ini mestinya program yang sifatnya segmented, bukan universal. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang tata kelolanya ya. Apa sih yang menyebabkan MBG ini kemudian rentan terjadi salah tafsir di lapangan, potensi penyimpangan di lapangan? Karena bagaimanapun kan kalau merujuk kepada kata LBP, kalau kritik kasih saran dong. Nah itu, nah kita tentu pada episode sebelumnya sudah memberikan saran, ya segmented kebijakannya, jangan yang universal karena itu pasti akan membuat anggaran kita bocor gitu ya, dalam artian karena anggarannya juga akan sangat besar, tapi itu kan juga belum dipertimbangkan ya sampai hari ini. Nah, untuk membahas aspek tata kelolanya kita sudah kedatangan narasumber istimewa, Mas Agus Sarwono. Mas Agus Sarwono ini adalah peneliti di Transparansi Internasional Indonesia yang kebetulan sekarang sedang bergelut pada pengembangan sistem tata kelola untuk program MBG. Kita sapa dulu Mas Agus. Mas Agus, apa kabar? Halo Mas Adnan, alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat dong. Sehat, harus sehat kita. Ini Harus sehat, harus waras Mas. iya, Ibu Pertiwi hamil tua soalnya. Harus ada yang jagain. Harus ada yang nongkrongin Mas. Harus ada yang nongkrongin. Mas Agus, Siap. kalau catatan teman-teman koalisi ataupun TI sendiri terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam implementasi atau kebijakan MBG ini apa saja sih? Yang ini kaitannya tentu dengan aspek governance ya. Ya, makasih Mas Adnan. Mungkin sebelum menuju ke sana kita tahu persis ya, dan saya yakin sudah dibahas juga di channel Satu Visi Utama, bahwa program MBG ini program yang digadang-gadang akan berkontribusi besar gitu ya terhadap Indonesia Emas 2045 begitu. Satu itu, kemudian keduanya adalah program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program prioritas atau quick win gitu ya yang diharapkan bisa berjalan dengan cepat. Tapi problem utamanya Mas Adnan gitu ya, berdasarkan bacaan kami, MBG ini tidak punya landasan hukum yang kuat Mas. Berbeda dengan program stunting Mas. Stunting itu yang prevalensi stunting itu
Ada Perpresnya Mas, Perpres, penurunan, angka stunting gitu ya. Tapi kalau di Itu zaman Pak Jokowi ya? ya betul Mas. Tapi kalau MBG basis, regulasinya itu memang ada 3 begitu ya, tapi perlu dicek dulu. Yang pertama itu, soal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021, tahun 2012 tentang, pangan. Ini baru ngomongin pangan nih, gitu ya. Kemudian keduanya adalah Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Nomor, 17 tentang, ketahanan pangan dan, gizi. Nah yang ketiga adalah Perpres, Nomor 83 Tahun 2004 tentang Badan Gizi Nasional. Artinya adalah program makan bergizi gratis itu nggak punya cantolan yang cukup kuat dalam konteks, regulasi begitu. Kedua, diklaim ada juknis Mas, petunjuk teknisnya kami coba cari di website Badan Gizi Nasional tuh nggak ketemu. Teman-teman, ketika nonton tayangan ini, silakan saja dicari. Bahkan profil, BGN itu sendiri masih coming soon per hari ini ya Mas, per kita tapping ini statusnya masih coming soon gitu ya. Nah saat ini tuh kita lagi cari banyak informasi sebetulnya dari berbagai macam sumber tuh sulit sekali untuk didapat. Kedua, Mas Adnan, selain satu regulasi kemudian keduanya adalah, informasinya itu sendiri, dan yang ketiganya adalah kami melihat bahwa program MBG ini minim sekali partisipasi publiknya Mas. Dari sisi penyelenggaraan saja itu hampir top down gitu ya, ada perintah langsung ke institusi tertentu baik TNI maupun Polri untuk menjadi, satuan pelaksana, satuan pemenuhan pelayanan gizi kalau tidak salah, nama SPPD begitu ya, koreksi kalau saya salah di penyebutan istilah gitu. Tapi itu kemudian sampai dengan distribusi. Nah problem-problem itu kemudian yang kita lihat, wah ini kayaknya agak risikonya agak gede banget nih begitu ya. Sehingga kami dari TI mencoba untuk, mendalami. Nah hal lain adalah soal dari sisi pengadaannya Mas, Adnan. Lagi-lagi ketika bicara soal program makan bergizi gratis tentu ada unsur pengadaan di sana. Pengadaan apa? Pengadaan barangnya, bahan baku Mas, beras dan seterusnya. Kemudian alat, wadahnya begitu ya, juru masak, pengadaan kan sebetulnya kan, sampai dengan dapur umum, itu juga pengadaan. Itu Nah ini ada informasinya nggak? kalau dicari di berita ada Mas. Tapi lagi-lagi kita coba cari juknisnya, itu sulit untuk didapat. Ini menunjukkan bahwa secara tata kelola dari konteks informasi saja ini sudah abai terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Alokasinya gede 71, triliun dulu gitu ya, dan akan bertambah dan nanti bulan Mei atau bulan Juni 71 triliun itu habis. Gitu ya. Kalau di sumber pemberitaan itu kan dari 71 triliun 6 sampai dengan 7 triliun itu digunakan buat operasional. 53, 59 gitu kalau nggak salah itu dipakai buat, program makan bergizi gratis. Tapi jangan lupa dari, 60-an, 58-an triliun itu masih ada komponen pengadaannya Mas. Pengadaan apa? Pengadaan dapur umum gitu ya, pengadaan alat masaknya, dan juga pengadaan, bahan baku dan seterusnya, sampai dengan distribusi begitu. Nah, gitu kira-kira Mas. Mas Agus, kita kulik satu persatu ya persoalannya. Pertama, landasan hukumnya itu, masih kita anggap lemah ya, karena dasarnya itu adalah, undang-undang yang sudah sangat lampau, yang mana dia tidak mengatur secara spesifik mengenai program ini. Bahwa pangan, masalah gizi nasional itu memang sudah ada regulasinya. Tapi ketika sebuah program itu akan dijalankan oleh pemerintahan tertentu, tentu
Kemudian, setiap program apalagi ini ada implikasi anggaran, yang harus dibelanjakan sangat besar, maka dia harus berbasis pada regulasi yang jelas. Dalam hal ini tentu misalnya adalah Perpres ya, implementasi, MBG atau peraturan pemerintah atau apapun itu yang, dapat memastikan aspek, tata kelolanya, proses bisnisnya itu Ya. jelas. Nah, apa sih konsekuensi dari, sebuah kebijakan gede ya, karena 71 triliun anggarannya untuk tahun pertama, kalau pemerintah kan menganggapnya ini adalah proyek awal gitu ya, piloting, apa konsekuensinya ketika regulasinya sendiri belum dibuat gitu, sementara, programnya sudah jalan gitu ya. Nah itu kira-kira, resiko-resiko apa yang akan dihadapi, dalam kacamata teman-teman TI? Iya, kalau kalau dari apa, temuan sementara kami yang pasti kalau melihat dari sumber, berita begitu ya, itu kan jelas tadi, jelas banget tuh Mas Atan sempet sempet mention tadi tuh. Secara produk, ini kalau bicara soal pengadaan barang dan jasa itu kan secara secara produk barangnya itu bermasalah gitu ya. Ada ulat, basi, dan seterusnya. Standar itu udah pasti nggak ada Mas, standarnya begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah soal baku mutunya. Siapa yang menguji kepastian soal soal gizi gitu ya, dan juga soal bagaimana mekanisme dari sisi pengadaannya itu sendiri. Sependek sepengetahuanku, proses pengadaannya itu tidak melalui pengadaan yang berlaku umum pada umumnya, gitu ya. Contohnya e-katalog gitu ya, atau, apa namanya, lewat Penunjuk tender penunjukan langsung atau misalnya. penunjukan langsung atau pengadaan langsung gitu. Itu tidak Mas, tapi berdasarkan pendaftaran, di website-nya ada. Pertanyaannya jadi begini, Itu aturan pengadaannya dari mana kemudian? aku mau bilang begitu Mas, aturan pengadaannya seperti apa, begitu ya. Itu dalam ini baru baru bicara dalam konteks pengadaan ini Mas, belum bicara dalam konteks, standar operasional prosedurnya. SOP-nya ada nggak sih sebetulnya, gitu ya. Kemudian keduanya adalah bagaimana pengelolaan organisasinya, tata kelola organisasinya seperti apa dari mulai badan gizi PGN-nya. nasional sampai dengan di satuan, pemenuhan pelayanan, gizi itu tadi. Itu juga belum terbayang, apa namanya, kita belum banyak menemukan, informasi begitu. Kalau di sumber berita itu kan ada 5 model kalau tidak salah, 5 model pengadaan yang ditawarkan. Pertama adalah lewat mekanisme swakelola yang dikerjain oleh BGN langsung, Badan Gizi Nasional gitu ya. Kemudian yang keduanya lewat, kerjasama institusional. Ketiganya adalah lewat, penyedia. Tapi lewat penyedia statusnya daftar Mas. Jadi bukan muncul di dalam e-katalog atau e-katalog lokal gitu, tapi statusnya daftar. Yang ketiganya adalah, yang keempatnya adalah hybrid gitu ya. Yang keempatnya itu saya agak lupa, yang kelima itu saya agak lupa, ini khusus buat daerah 3T Mas. Terluar, terdalam, dan tertinggal gitu. Ini daerah ini mekanismenya seperti itu. Itu yang di kalau ya kalau yang bersumber dari apa namanya, dari media. Nah yang berikutnya adalah soal bagaimana perencanaannya. Kalau regulasi yang jelas ini nggak ada, kalau regulasinya tidak ada gitu ya. Kalau di program-program yang lain gitu ya, katakanlah program stunting itu mekanisme apa namanya, perencanaannya jauh lebih clear. Bukan dalam arti saya bilang, "Enggak kok program stunting udah sempurna." Enggak juga gitu ya. Program stunting memang tidak sempurna, tapi ada aturan yang jauh lebih jelas. Dan ketika Bahkan ada persoalan, kita bisa merujuk kepada regulasi itu ya. betul betul Mas, bahkan program stunting itu intervensinya sampai dengan tingkat desa, tingkat bawah. Artinya pelibatan masyarakat itu jauh lebih baik. Sementara kalau MBG, makan bergizi gratis, saya tidak banyak menemukan informasi soal ada pelibatan masyarakat, pertama. Itu kedua. Ketiganya, kelompok sasaran Mas. Kelompok sasaran ini benar-benar dipukul rata kan.
Dari mulai balita, PAUD, SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dipukul rata semuanya sama, gitu ya. Pertanyaannya kemudian begini, bagaimana dengan daerah-daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan? Apakah ini juga terjangkau? Bagaimana statusnya? Hmm. Lagi-lagi dari sumber, Kompas kalau boleh saya mention, dia kan sempat bikin 15 atau 16 series, investigasi begitu ya, bulan lalu begitu. Itu juga sama Mas, tidak banyak ditemukan, informasi soal kenapa SPPGA ditempatkan di daerah B, gitu ya. Karena kan sependek pengetahuanku satu SPPG itu menangani untuk menyediakan 3.000 menu per hari loh Mas. 3.000 menu itu kan bukan yang sedikit ya. Dan Ya. dia itu akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Maka untuk mencapai target 3.000 itu jadi wajar kalau misalnya satu SPPG ini kemudian hanya mencari daerah sekolah yang dekat dengan SPPG, jadi pukul rata. Berbeda dengan stunting, kalau stunting jelas. Si A, si B ini memang terindikasi stunting. Itu yang diintervensi. Name by address ya. Betul, itu yang diintervensi Mas. Bahwa di dalam program stunting banyak masalah, itu iya. Bahkan Jokowi pernah bilang kan, uang stunting yang masuk mulut bayi itu cuman sekian rupiah. Sementara alokasi yang lain itu dipakai buat perjalanan dinas, buat rapat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini yang ada masalah, ini yang dibenerin, bukan bikin atau atau bikin program baru yang justru malah akan menimbulkan banyak persoalan. Jadi kami melihat dari sudut pandang kami, risikonya sangat besar Mas. Kalau menurut kami, risiko gagal, risiko korupsi, risiko kebocoran anggaran gitu ya, itu sangat besar sekali. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya ada kelompok-kelompok pendukung ketika Pilpres kemarin yang kemudian punya yayasan, dia mendaftarkan, wah itu uang banyak. Jadi kami menganggap bahwa perburuan rente itu sangat berpotensi di sana. Gitu Ya, saya kira. ya, apalagi kalau tadi, Mas Agus menyoroti juga soal skema pengadaan yang, tidak clear ya. Saya juga belum melihat misalnya ada peraturan LKPP terbaru ya, yang khusus, bisa mengatur soal pengadaan, program MBG. Karena kalau kita ingat dulu saat Covid ya, LKPP kan segera mengeluarkan, satu panduan kebijakan terkait pengadaan dalam situasi Covid. Darurat. Sehingga atau dalam situasi darurat. Sehingga, setiap pengadaan pemerintah juga akhirnya punya rujukan. Nah, sekarang ini sepertinya, LKPP juga tidak ada, kabar ya atau perannya di sana, dan itu yang kemudian menimbulkan persoalan baru apalagi jika kebijakan pengadaan itu kemudian diciptakan oleh lembaga yang tidak memiliki tupoksi untuk itu. Misalnya BGN mengeluarkan kebijakan sendiri, peraturan sendiri soal skema pengadaannya, yang mana kemudian ini bertabrakan dengan atau tidak diatur sama sekali oleh LKPP sebagai lembaga yang memang memiliki tupoksi untuk itu gitu ya. Nah, yang, mungkin, satu poin terakhir dari Mas Agus ya, terkait dengan isu partisipasi ya, kalau tadi pengadaan sudahlah, kita, sudah hafal itu, sekian ribu modus korupsi pengadaan itu ya, mulai dari yang, di-markup, digelembungkan, dikurangi kualitasnya, dikurangi kuantitasnya, barang, second dibilang baru, ya barang dari ya, barang dari Cina disebut Jerman gitu ya, kulitnya Eropa, dalamnya Cina, ya macam-macam lah ya. Itu, mudah sekali diidentifikasi ya. Nah dalam konteks, isu partisipasi ya, ini sebenarnya kan, tujuannya untuk memudahkan juga implementasi dari program ini ya.
Karena dulu klaimnya pemerintah itu kan UMKM terlibat Ya. ya, ibu-ibu terlibat gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah bias gender gitu ya, akan tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya memang, yang mengantar anak-anak sekolah, ke sekolah itu kan sebagian besar adalah kaum perempuan. Setelah itu mereka akan menunggu gitu ya, Ya. di sekitar sekolah untuk sampai bubar sekolah. Nah ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk, dimobilisasi dalam, hal yang positif di mana mereka kemudian bisa mendapatkan juga pendapatan tambahan katakanlah seperti itu. Kemudian juga approach-nya jadi bisa lebih mudah Mas Agus. Artinya Ya. ya sekolah di situ ya yang masak orang-orang situ gitu ya, nggak usah membuat lembaga baru. Nah yang, kemudian menjadi persoalan kalau menurut catatan teman-teman, ini kan ada institusi baru yang, tadi ya sifatnya itu top down, bahkan melibatkan unsur TNI, Polri gitu ya. Kita tahu, perbantuan TNI itu biasanya dalam situasi-situasi darurat, ya misalnya ada bencana, ada ini, ada itu. Lah kok ini program pemerintah, tapi kemudian melibatkan unsur TNI, padahal ini adalah fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi, apa ya, ya pemerintahan sipil gitu ya, bukan pemerintahan militer. Ini apa karena presidennya dari bekas tentara atau apa begitu ya. Ini kan yang kemudian menimbulkan, semacam kritisisme. Kenapa harus melibatkan mereka? Kenapa tidak melibatkan komunitas warga, UMKM yang ada di situ? Bahkan kemarin di beberapa media disebutkan akhirnya, warung-warung yang menyediakan makanan di sekolah karena ada program ini bangkrut gitu ya, tutup gitu, karena nggak ada yang beli gitu. Nah ini gimana Mas Agus, catatannya dari teman-teman? Iya, imajinasi paling tidak imajinasi aku Mas, ketika kampanye presiden kemarin begitu ya, ketika proses apa, pilpres kemarin, wah ini keren nih akan melibatkan banyak UMKM gitu ya. Membayangkan kalau pedagang-pedagang warteg kemudian terlibat, eee, dapat pekerjaan gitu ya, dapat pekerjaan untuk mendistribusikan tentu dengan standar gizi yang oke gitu. Mendistribusikan sekian paket menu ke sekolah A, B, dan seterusnya. Itu udah nggak kebayang bagaimana perputaran ekonominya tentu cukup baik. Dan prinsip pengadaan itu kan, koreksi kalau aku salah ya Mas, prinsip pengadaan itu kan memutar uang ya, perputaran ekonomi jadi jauh lebih 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 baik begitu ya. Tapi faktanya kan tidak begitu ya, hampir apa, komando gitu ya. Diperintahkan untuk segera untuk bikin apa, SPPG, dapur umum dibuat, dan seterusnya. Dan dari potongan YouTube yang saya pernah lihat, jika Anda mau ikut terlibat dalam program MBD, itu ada syarat Mas. Syaratnya adalah menyediakan dapur seluas 20 kali 20 meter persegi, artinya 400 meter persegi. Itu kan bukan lokasi yang kecil ya. Dan tentu kalau syaratnya itu, warung-warung makan nggak akan bisa Berkontribusi. namanya berkontribusi begitu ya. Maka sudah pasti ini adalah pengadaan, ini adalah barang baru. Siapa yang punya instrumen itu? Tentara, polisi lah. Dengan rantai komandonya gitu ya, di setiap apa tuh, di daerah kecamatan kalau pos-pos tentara, Kodim atau komando distrik militer gitu ya, dijadikan dapur umum gitu ya. Jadi bukan dalam arti saya akan mengatakan itu wajar, tapi lagi-lagi instrumen ini yang kemudian dimanfaatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar program ini bisa cepat terlaksana, janji politiku selesai gitu ya. Tapi kan bukan itu, problemnya adalah soal tata kelola itu tadi gitu. Saya seharusnya kalau kalau memang niat ini barang mau diteruskan, kan trial error-nya kan sudah mulai dilakukan di tahun lalu ya. Nah proses itu yang seharusnya dievaluasi. Oh evaluasi ini ternyata kalau kegiatannya
langsung bikin dapur umum, dampak ekonominya ternyata tidak baik, maka perlu melibatkan kelompok-kelompok, UMKK atau UMKM dan seterusnya begitu. Nah kalau menurut kami Mas, Adnan, sudahlah lepaskan rantai komando itu, libatkan warga, gitu ya. Aku sepakat dengan Mas, Adnan sampaikan. Kita sebagai orang tua kan tahu persis ya, apa yang disukai anak-anak kan, begitu ya. Kenapa tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan sekolah? "Oh enggak Mas, komite sekolah itu kan A, I, U, E, O." Ya diberesin sistemnya gitu ya. Tata kelolanya harus diperbaiki, libatkan masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, hal lain adalah soal penerima manfaat. Ini jadi nggak dipukul rata. Warga sekolah itu kan, bicara soal warga sekolah itu kan bukan hanya masyarakat yang ada di sekolah, tapi artinya siswa, murid, dan orang tua murid, tapi juga lingkungan sekolah yang lain gitu, di luaran area sekolah. Dia kan tahu mana yang bener-bener butuh, gizi gitu ya. Jadi secara penerima manfaat itu jauh lebih efektif, bukan dipukul rata. Ketiga, paket makannya itu kan dipukul rata semua Mas. Jadi jangan bicara soal ketahanan pangan gitu ya. Wajar kalau menurut kami kalau misalnya teman-teman di Papua menolak beberapa waktu yang lalu, karena teman-teman Papua tidak butuh makan bergizi gratis. Kawan-kawan Papua itu butuh guru yang berkualitas. Kawan-kawan Papua itu butuh infrastruktur sekolah yang baik. Butuh Sarana sekolah yang dekat, sekolah gitu ya. sarana dan prasarana sekolah gitu. Bukan makan bergizi gratis. Kawan-kawan Papua itu sudah terbiasa dengan makan ubi, talas, sagu dan harus dipukul rata nasi. Dan itu jangan dianggap bukan bergizi ya. Dan itu bukan dianggap bukan bergizi gitu. Dari gizinya udah pasti seimbang itu. Nah, saya kira itu Mas. Jadi perlu melibatkan publik. Melibatkan publik itu bukan hanya dalam konteks masaknya, tapi mulai dari tahapan perencanaannya. Pemilihan menu, siapa yang dilibatkan, kemudian siapa yang menjadi target sasaran, bagaimana pengawasannya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana distribusinya, sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Ketika publik dilibatkan, saya percaya program ini bisa jauh lebih baik sebetulnya. Kira-kira. Oke Mas Agus, terima kasih untuk catatan, terkait dengan implementasi program MBG. Ini tentu adalah sudut pandang yang, penting untuk diketahui juga oleh para sahabat integritas, bahwa isu tata kelola akan selalu menentukan berhasil tidaknya sebuah program. Sebesar apapun program itu, sekecil apapun program itu, kalau tidak mempertimbangkan atau tidak memprioritaskan fondasi tata kelola yang baik, tentu, program itu bisa jadi jatuh pada kesia-siaan, dan tentu kita juga tidak berharap 71 triliun itu kemudian menjadi, sia-sia gitu ya, atau bahkan seperti yang tadi disampaikan Mas Agus, dinikmati oleh mereka-mereka yang memang menjadi free rider, menjadi rent seeker gitu ya, dari, projek, mendadak ya, yang kemudian gaungkan dan segera dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.